Di fikih sudah pensiun, bukan karena sudah bodoh tapi sudah ben diurusi sing nom-nom. Sudah makam saya sudah ndak itu sudah. Ndak tahu entah makam saya dari mana, ndak tahu saya. Misalnya begini, saya beri contoh. Di antara yang enggak boleh dalam pernikahan adalah wa antajma'u bainal ukhtain. Menikahi mbaknya plus adiknya, fi nikahin wahid, tahta rajulin wahid. Jadi enggak boleh mempoligami mbak bersama adiknya. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan adik. Dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu, karena bule dan bude. Orang Jawa itu sama, dari bapak ya bule, dari ibu juga bule. Tapi kalau orang Arab bilang min jihatil ab disebut ammah, min jihatil dikatakan kholah. Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu tok. Juga agak boleh menikahi ponaan plus buleknya atau menikahi buleknya plus ponaannya. Kemudian oleh ulama fikih ditambahi satu kaidah. Dua perempuan yang kalau saja laufurido itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah, maka orang ini tidak boleh dijamu dikumpulkan tahta rajulin wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya, perempuan dan buleknya, perempuan dan saudaranya. Nah, artinya gini, andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya, maka yang haram poligami hanya mengumpulkan mbak dan adiknya, karena Quran hanya bilang wa antajma'u bainal ukhtain. Tapi tentu itu kebodohan. Mesti gak tahu ngaji usul fikih. Kitab yang pantangannya orang banyak, ya pantangannya gurune bareng, jadi itu bukan pantangan muridnya saja, ya pantangan gurune bareng. Akhirnya apa? Itu kita analisis bahwa ini mimbabi dzikril ba'di wa iradatil kul. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan wa antajma'u bainal ukhtain ibaratun anil jam'i bainal mahromen. Apapun itu, tetap ukhtain di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, entah karena saudara kandung atau bulik bude atau mbah sama cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak menyebutkan mbah dan cucu? Kebayang nggak misalnya Gus Rikza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus mbahnya umur 70 tahun? Nggak mau membayangkan. Katanya tidak mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu, maka nggak perlu dilarang. Tapi nak rabi bae sesuai gedon, jebule ayu adi itu banyak. Terus dongano bae mati itu banyak itu. Sehingga yang potensi bahaya itu wa antas mau penal ukhtain. Karena yang potensi nakal itu ya itu tadi. Ro nambah luwe ayu rabi adike. Semoga kalau sedang keluarga orang lain, ceraikanlah. Tungone maksa. Tungone maksa niku mau. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi ini serius tapi saya tetap rileks. Jadi mohon dipelajari lah usul fikih. Kalau usul fikih Anda kesulitan, pelajari saja kitab Syajaratul apa? Ma'arif. Nanti kitabnya saya titipkan siapa saja Pak. Insya Allah sampai ke kursi saya. Apa kitab Syajaratul Ma'arif. Itu menurut saya kitab terbaik dalam mempermudah memahami Quran. Ya modelnya begitu, misalnya tadi babu nafil ibad bikulil bilad, bab seorang hamba sebaiknya di mana saja bermanfaat. Terus cerita tentang Nabi Isa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya masih ingat baca kitab supaya Pondok Lirboyo bangga bahwa cucu muridnya alim alama. Jadi ini bagian dari itu. Wong putu muridnya wae alim, bangkune murid Lirboyo ora alim, wong putune wae alim kan gitu. Jadi kalau sampean ndak alim dosa gede. Saya kata Gus Kafabi kan putu murid, wong putune wae alim mosok muridnya gak alim. Awas nak keman gak alim, sini-sini wong. Jadi harus mengkaca putune wae alim, apalagi anak epas. Apalagi anak epas. Jadi tadi sampai mana guys? Lupa ya. Sampai adik ayu. Adik ayu. Mbake sing ayu.
Ditungakno tadi. Ya ditungane bendang mati adike oleh Mbak E. Tapi adiknya mati Gus. Saya teruskan lagi ya. Jadi kalau saya masih ingat baca kitab karangannya Imam Syafi'i dalam tema yang mirip ini. Ketika beliau ditanya, boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikah sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk. Tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau gak payu rabi ya gak apa-apa kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa wasofa bi annahu hasur. Terus beliau baca ayat wasayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh. Dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan. Maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit itu salah gurunya apa salah muridnya? Jadi ini cobalah di apa ya, saya memang ingin supaya Pondok Lirboyo itu mudah sekali paham Quran. Saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja sama. Tapi saya kata orang banyak itu sudah mufassir. Kenapa saya ngomong biasa saja? Karena ya tadi dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri, termasuk kitab Sajarut, memang memahami Quran itu gampang. Wong kafir saja bisa paham dulu. Umar ketika paham Quran itu belum mondok Lirboyo. Masih kafir. Enggak pernah jadi mustahik. Apalagi wakil rektor, enggak pernah. Tapi ketika adiknya Fatimah baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman, itu dia faham dan menjadi masuk Islam. Itu coba fahamnya itu sama ngajinya dulu mana? Dulu fahamnya karena Quran itu muyassar, mudah. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama ndak usah bilang cingkrang, ndak usah, pokoknya agak ekstrim ini. Kamu kok senengannya nuduh orang itu. Sampai saya kadang ketularan. Saya ini orang baik, gak suka nuduh orang. Itu ada orang yang agak ekstrim itu. Datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin gitu. Inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan. Cuma saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab musaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna fi alayya fi nafsika syai'an, mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Rasyid? Ngendikan itu mudah sekali dan itu sangat Qur'ani. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut ya ustad. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Inna Allaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam hei ustaz bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Kitabnya mana? Kira-kira seperti itu. Akhirnya ustaz tadi ternyata jenengan lebih alim, mboten sios. Semudah itu orang memahami Quran. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Fa inna wa ta'ala ba'asa Musa. Wa Musa tentu lebih mulia ketimbang ustadz ini. Ila man huwa syarrun minni. Saelek-elek Harun Rasyid itu jelek Fir'aun. Musa yang Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk yaitu Fir'aun, itu saja beretika faqula lahu qaulal layyin. Harus sopan. Jadi kayak apa? Saya bayangkan kayak apa bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini memahami Quran seperti ini itu kan mudah. Mudah, nggak perlu dokter, bisa, juga perlu. Bisa, maksudnya bisa. Nggak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor cangkem elek tadi. Profesor bidang cangkem elek. Jadi karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil itu mudah ditaklukkan, dibawa kemana saja itu bisa.